Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa channel MUI Kabupaten Purwakarta dimanapun Anda berada, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat, dan kemudian masih diberi umur barokah, dan diberi nikmat besar berupa iman dan Islam. Semuanya mudah-mudahan senantiasa tetap dan kekal sampai akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kepada beliau tapi kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, kepada seluruh umatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan tergolong umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang soleh dan solehah, yang akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan Rabu hari ini, siang hari ini, kita mau melanjutkan hancak, yaitu tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Hadirin radhiyallahu wa iyyakum, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, gitu. Seperti tentang alam semesta, universe, ya, tentang alam jagat raya ini, kemudian tentang langit, bumi, flora dan fauna, tentang kejadian manusia, tentang lautan, daratan, benda-benda langit dan sebagainya. Sebagian kalangan dari pemerhati tafsirul ilmi, ya, atau ahli minal mufassirin, ulama-ulama tafsir, menghitung ada sekitar 700 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat banyaknya ayat tersebut, para ulama tafsir berbeda pendapat, gitu. Jadi karena umumnya dan begitu besarnya ayat-ayat Al-Quran, maka kemampuan para mufassir bisa menjadi berbeda, gitu. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut perlu ditafsirkan dan dikaitkan dengan penemuan teknologi pada masa kini sebagai sarana untuk dakwah Islamiyah dan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan beberapa abad yang lalu, jauh sebelum majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu. Ada yang tidak setuju untuk mengaitkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern, gitu. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa pernyataan Al-Quran adalah bersifat pasti, gitu. Jadi bersifat pasti.
Sementara ilmu pengetahuan bersifat relatif dan sekali waktu teori yang ada terbantahkan oleh teori baru, teori berikutnya. Itu. Jadi alasan tidak setujunya itu. Maka janganlah menghubungkan sesuatu yang bersifat pasti dengan sesuatu yang bersifat relatif. Karena kan merendahkan Al-Quran saja, jadi gitu. Jadi ada alasannya. Cukuplah kita yakini bahwa kebenaran Al-Quran tidak akan bertentangan dengan pengetahuan modern. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ayat-ayat kauniyah semuanya hendaklah dilihat sebagai ayat yang menghimbau kepada kita untuk merenunginya, yang dapat menambah keimanan kita, meningkatkan. Jadi wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Apabila diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah secara kauniyah, maka bertambahlah gitu, meningkatlah keimanan kita. Nah, pendapat yang lain mengatakan dengan nada hati-hati begitu. Mereka mengatakan bahwa teori-teori yang masih belum disepakati oleh kalangan ilmuwan tidak bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Gitu. Hanya teori yang sudah mapan yang disepakati oleh ulama yang ahli dalam bidangnya yang bisa diterima begitu. Jadi ada sigir tengah gitu ya. Ada yang pendapat tidak boleh karena Quran pasti dan ilmu pengetahuan sifatnya relatif. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ayat-ayat kauniyah ini bisa dihubungkan dengan untuk memantapkan memantapkan surat-surat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi juga yang tengah-tengah itu yang hanya teori yang sudah mapan yang disepakati oleh para ulama dan ahli dalam bidangnya yang bisa diterima begitu. Pada saat ini sudah banyak kitab yang menghubungkan ayat-ayat kauniyah dengan ilmu pengetahuan modern. Jika pada masa lalu yang terjun dalam bidang tafsir adalah para ulama yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman, maka pada masa modern ini para ilmuwan dalam berbagai bidang keahlian telah ikut andil dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah gitu. Ya, namun demikian terlepas dari itu semua, Al-Quran memang sebuah kitab yang selalu memikat banyak kalangan dan ahli, kitab yang tidak pernah kering dari komentar dan ulasan, kitab yang tidak pernah lapuk oleh zaman. Jadi semuanya menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah gitu. Hadirin Allah wa iyyakum. Adapun sejarah penulisannya, ada satu istilah yang masyhur dalam kaitannya dengan penulisan Al-Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran. Jadi istilah ini mempunyai dua arti, istilah pengumpulan ini. Pertama, mengumpulkan Al-Quran di dada atau dalam arti lain menghafalkannya. Jadi memang zaman Rasul dihafal dan sampai hari ini juga dan seterusnya dihafal. Kedua, menuliskan Al-Quran di benda-benda yang bisa ditulis. Gitu. Pengumpulan Al-Quran dalam bentuk pertama, ya menghafal, mengumpulkan di dada, telah berlangsung dengan sangat baik, mengingat orang Arab pada saat Al-Quran diturunkan masih ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Andalan mereka dalam mengumpulkan informasi adalah hafalannya kuat. Jadi secara naluri dan secara alamiahnya juga sudah kuat hafalannya gitu. Redaksi Al-Quran yang sangat indah ditambah kecintaan para sahabat terhadap ajaran Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri menyebabkan mereka berlomba dalam menghafalkan Al-Quran begitu. Betapapun demikian, tidak semua para sahabat, tidak semua sahabat hafal Al-Quran.
Tidak ada perhitungan yang pasti jumlah mereka yang hafal Al-Quran. Namun dapat dikatakan jumlah mereka cukup banyak. Hal itu bisa dilihat dari jumlah mereka yang gugur mati syahid ya pada peperangan di Bir Ma'unah, dan pada masa Nabi Rasulullah SAW yang berjumlah puluhan, dan di peperangan Yamamah pada masa Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar melawan Musailamatul Kadzab, sekitar 70 orang yang gugur. Mereka adalah para penghafal Al-Quran atau banyak menghafal Al-Quran gitu. Sedangkan pengertian yang kedua dijelaskan pada bagian sebagai berikut. Pada masa Nabi Muhammad, pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran sebenarnya telah ditulis ya. Karena setiap kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril, beliau menyuruh para sahabatnya untuk menuliskan wahyu tersebut di benda-benda yang dapat ditulisi seperti kulit binatang, tulang belulang, batu-batu putih yang tipis, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Nabi mempunyai sekitar 40 penulis wahyu. Pada saat itu tulisan Al-Quran masih belum bertitik dan belum berharokat. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya paling. Gitu. Bentuk tulisannya atau khotnya itu yang digunakan adalah khot kufah, yang kaku sebagaimana khot yang ada pada masa itu. Al-Quran juga belum berurutan ayat-ayat dan surat-suratnya, mengingat belum adanya kertas pada saat itu dan masih sedikitnya benda-benda untuk menulis. Gitu. Kendati demikian, urutan surah ya, surat dan ayat sudah banyak diketahui oleh para sahabat. Bisa jadi juga tidak berurutannya ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran dikarenakan Nabi masih menanti bentuk final dari Al-Quran. Gitu. Nabi sendiri tidak mengetahui kapan terakhir Al-Quran diturunkan pada beliau gitu. Ini masih dalam proses. Yang jelas sebelum Nabi meninggal seluruh Al-Quran telah ditulis. Jadi sebelum Nabi meninggal Al-Quran telah ditulis. Gitu. Berikutnya pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis kembali. Nah, penyebabnya adalah kekhawatiran sahabat Umar, usulan sahabat Umar. Ketika banyak sahabat yang meninggal syahid pada peperangan Yamamah tadi, melawan Musailamatul Kadzab itu. Jika hal ini terus berlangsung, maka akan banyak Al-Quran yang hilang dengan meninggalnya para sahabat. Akhirnya sahabat Umar mengusulkan ya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Al-Quran. Setelah berdiskusi cukup alot, akhirnya Abu Bakar menyetujui usul tersebut dan berkata kepada Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat penulis wahyu terkemuka. Sahabat Zaid bin Sabit ini penulis wahyu terkemuka. Wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan aku tidak menaruh syakwa sangka, keraguan kepadamu sedikit pun. Dan engkau pernah menulis Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tulislah kembali Al-Quran, kata sahabat Abu Bakar kepada sahabat Zaid bin Sabit. Lalu dikumpulkannya Al-Quran dari benda-benda yang pernah ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran pada masa Nabi, seperti dari kulit binatang tadi, pelepah kurma, batu putih yang tipis, dan lain sebagainya. Begitu juga dari hafalan para sahabat dan tulisan Al-Quran yang ada pada mereka. Jadi tidak hanya kekuatan Zaid bin Sabit saja, tidak. Bukan. Zaid tidak akan menuliskan kecuali hal tersebut betul-betul ayat Al-Quran yang dahulu pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Begitu. Setelah selesai, barulah ia
dinamakan mushaf gitu. Jadi selesai dikumpulkan, ditulis, baru disebut mushaf. Keistimewaan mushaf ini adalah ayat dan suratnya sudah diurutkan. Gitu. Ayat-ayat yang tertulis di dalamnya berupa ayat yang telah final, bukan ayat yang dinasah atau bacaannya. Meskipun demikian masih belum ada tanda baca, ya belum ada titik itu, titik-titik belum, dan lain sebagainya. Apalagi sakal belum ada. Ya. Inilah jasa terbesar dari sahabat Abu Bakar untuk Islam dan umat Islam. Mushaf ini menjadi master dan piagam yang tak ternilai harganya. Karena Islam bersandar pada piagam ini. Sahabat Abu Bakar masih membiarkan kaum muslimin menggunakan mushaf yang ada pada mereka. Kan itu para sahabat kan punya masing-masing itu. Sahabat Abu Bakar masih belum mensosialisasikan mushaf ini kepada kaum muslimin karena maksudnya adalah menyelamatkan teks Al-Quran. Jadi kekhawatiran sahabat Umar ya, kemudian karena banyaknya para sahabat yang meninggal di perang Yamamah khususnya, maka dikumpulkanlah, tulislah piagam atau mushaf master ya, mushaf induk gitu. Dan ini disimpan. Itu membiarkan sahabat Abu Bakar juga kepada para sahabat yang lain untuk memakainya yang ada pada mereka masing-masing. Berikutnya pada masa sahabat Utsman bin Affan. Perlu dikemukakan di sini bahwa para sahabat yang mendapatkan bacaan dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi mengajarkan bacaan tersebut kepada para murid mereka ya di negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Sementara penduduk Syria memperolehnya dari Abu Darda, penduduk Basra dari Abu Musa al-Asy'ari, kemudian penduduk negeri lainnya dari sahabat yang lain. Nah, di antara bacaan tersebut terdapat banyak perbedaan. Itu sampai pada saat peperangan di Azerbaijan dan Armenia terjadi perselisihan antara orang Irak dan Syam dalam hal pembacaan Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi. Itu mereka belum tahu tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran dengan berbagai macam versi, sebagaimana hadis al-ahruful sab'ah, al-ahruf as-sab'ah. Jadi perselisihan ini demikian meruncing dan mengkhawatirkan. Sahabat Hudzaifah al-Yaman melaporkan hal ini kepada sahabat Utsman. Di samping adanya perselisihan di luar kota Madinah, beberapa anak kecil di Madinah juga berselisih tentang bacaan Al-Quran. Inilah yang menyebabkan sahabat Utsman mempunyai prakarsa untuk menulis kembali naskah Al-Quran dengan tujuan untuk membuat mushaf induk. Mushaf induk tujuannya adalah untuk mempersatukan mushaf. Jadi tauhidul masahif, mempersatukan mushaf. Itu mengingat banyak kaum muslimin yang mempunyai mushaf pribadi. Dalam mushaf pribadi tidak menutup kemungkinan ada yang bercampur dengan penafsiran atau ada kesalahpahaman dalam penulisan Al-Quran, atau juga memasukkan sesuatu yang bukan Al-Quran ke dalamnya. Itu. Maka sahabat Utsman lalu membentuk lajnah atau tim penulis mushaf. Tim yang dibentuk oleh sahabat Utsman berjumlah 4 orang. 3 diantaranya dari kalangan muhajirin, yaitu sahabat Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Nah, sedangkan satu penulis lagi dari sahabat Ansor, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sahabat Ansor. Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahib meriwayatkan bahwa jumlah tim penulis mushaf
pada masa sahabat Utsman adalah 12 orang yang terdiri dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Hadirin hadiallahu wa iyyakum, rujukan utama dalam penulisan mushaf pada masa ini adalah mushaf yang pernah ditulis pada zamannya masa sahabat Abu Bakar, yang masih tersimpan dengan baik di rumah Siti Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW dan putri sahabat Umar bin Khattab. Gitu ya. Selain itu, sahabat Utsman juga berusaha mencari bahan dari hafalan dan tulisan para sahabat. Sahabat Utsman memberikan pengarahan kepada tim penulis mushaf khususnya dari kalangan Muhajirin dengan berkata begini, jika kamu berbeda dalam menulis sesuatu ayat Al-Quran dengan Zaid bin Sabit, maka tuliskanlah dengan bacaan yang sesuai dengan bacaan kaum Quraisy. Gitu. Karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan bahasa lisan atau lisan Quraisy. Gitu. Pedoman lainnya ialah jika pada satu kalimat terdapat dua bacaan, gitu, ditulis pada mushaf lain, ya, itu atau lebih kalau terdapat dua bacaan atau lebih yang tidak bisa dirangkum dengan suatu tulisan, gitu, maka kedua bacaan tersebut ditulis pada mushaf lain. Dengan demikian, sahabat Utsman tidak menghilangkan bacaan yang telah diajarkan pada masa Nabi, tetapi malah justru ingin melestarikannya dengan cara merangkumnya di beberapa mushaf. Gitu. Maka sahabat Utsman hanya ingin mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Setelah mushaf ditulis, sahabat Utsman mengembalikan mushaf yang ditulis pada masa sahabat Abu Bakar kepada Siti Hafsah, ya, dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membakar mushaf yang ada pada mereka yang tadi terjadi perbedaan itu. Dengan selesainya Al-Quran ditulis kembali, kaum muslimin mempunyai mushaf induk atau mushaf master atau yang disebut dengan Mushaful Imam, gitu. Mushaful Imam. Mushaf yang telah ditulis disebarkan ke beberapa negeri seperti Kufah, Basra, Syam, Mekah, dan untuk penduduk Madinah sendiri. Sahabat Utsman juga mempunyai mushaf sendiri, sehingga jumlah mushaf yang ditulis pada masa itu sebanyak 6 buah. Gitu. Di samping mengirim mushaf, sahabat Utsman juga menyertakan qori yang bertugas membacakan mushaf-mushaf tersebut di negeri-negeri yang dituju. Begitu. Setelah kemunculan mushaf-mushaf induk yang ditulis pada masa sahabat Utsman bin Affan, ya, ada batasan baru yang dianggap benar, gitu. Jadi ada batasan baru yang dianggap benar standar, yaitu jika bacaan tersebut sesuai dengan mushaf Utsmani, bacaan yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani dianggap liar atau tidak sah. Gitu. Mudah-mudahan hadirin Allah wa iyyakum ada manfaatnya, dan sekali lagi kajian tafsir Al-Quran ini terus bersambung, dan hari ini dan hari-hari selanjutnya kita senantiasa perbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatil Quran, dan kemudian senantiasa saling memanjatkan doa untuk paling tidak keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat, wabil khusus dengan program vaksinasi dalam rangka pencegahan atau immunity lah untuk ketahanan tubuh kita dalam mencegah COVID-19, begitu. Dan kebetulan hadirin Allah wa yakum, maaf, saya mohon doanya mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat walafiat. Kebetulan milad 5 Oktober 1921 ini, karena saya lahir
1960, maka milad yang ke-61, 5 Oktober 1960, sekarang 5 Oktober 2021. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.